Assalamualaikum sahabat Buntok. Kali ini saya akan bahas tentang cara membuat kompos. Yuk diikutin ya. Bagaimana sih cara membuat kompos? Pertama, sahabat saya perlu kasih tahu ya kalau bak komposter itu ada macam-macam. Jadi di sini ada beberapa yang saya kasih lihat contohnya. Yang pertama, membuat kompos bisa saja dengan cara cuma menumpuknya di kontainer seperti ini. Uh, jadi bahan-bahan untuk kompos itu dikumpulkan, kemudian diaduk secara rutin. Nah, nanti kalau seandainya sudah tinggi, sudah penuh, ditinggalkan, kemudian jadi kompos seperti yang di sebelah kanan itu, ya. Kemudian ada juga bak komposter yang seperti ini. Ini banyak sih sudah dijual di negara maju, tapi saya belum menemukannya di Indonesia. Jadi bak komposter seperti ini tertutup, tapi dia bisa dibuka tutupnya, kita bisa masukin bahan-bahan untuk kompos ke dalamnya. Nah, kemudian dia juga punya pintu di bagian bawah untuk memanen kompos yang sudah jadi. Ada juga nih bak komposter yang seperti ini. Jadi dia punya engkol untuk diputar. Jadi kita nggak perlu mengaduk kompos yang ada di dalamnya, cukup diputar aja. Keren ya? Nah, ini juga ada, yang ini ada di Indonesia nih, uh, kantong plastik untuk membuat kompos. Jadi, dia bisa dibuka bagian atasnya untuk memasukkan bahan-bahan kompos, kemudian di bagian bawahnya juga bisa dibuka untuk memanen kompos. Ini saya lihat banyak dijual di toko-toko online. Nah, kemudian bak seperti ini fungsinya adalah untuk memanen pupuk cair, ya. Jadi kalau dilihat di situ ada keran, itu adalah pada saat memanen pupuk cair untuk mengeluarkan pupuk cairnya. Pupuk cair itu sebenarnya adalah air lindi ya, sahabat. Nah, kalau sekarang ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat kompos dengan ember aja. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada di rumah. Jadi sahabat bisa menggunakan ember-ember bekas dijadikan untuk bak komposter. Yang tujuannya di sini adalah untuk memanen kompos padat, jadi bukan kompos cair. Nah, kalau seandainya mau composting, yang pertama perlu disiapkan adalah bak komposternya kan ya. Jadi siapkan ember. Embernya sebisa mungkin yang memiliki tutup. Idealnya sih ukurannya minimal 10 liter. Sebenarnya sahabat bisa aja pakai yang kurang dari 10 liter, tapi kalau seandainya nanti penuh, nanti cari lagi ember yang kecil. Terus cari lagi, akhirnya punya banyak beberapa ember kecil. Kalau menurut saya sih sebenarnya enakan pakai aja yang agak besar, tapi cuma butuh misalnya 2 untuk satu keluarga gitu. Jadi daripada pakai kecil-kecil tapi banyak, menuhin tempat, mendingan pakai yang agak besar tapi cuma 2 aja gitu. Nah, persiapannya lagi adalah bahwa ember itu harus dilubangi di bagian samping dan bagian bawahnya. Fungsinya apa? Itu sebagai sirkulasi udara dan yang di bagian bawah untuk mengalirkan air lindi. Air lindi itu adalah air yang diproduksi dari pada saat kita mengkomposting. Nah, di sini saya tunjukkan ya. Jadi ini ada ember yang akan saya gunakan untuk composting. Itu dilubangi dulu bagian bawahnya, kemudian bagian sampingnya juga sudah dilubangi ya. Kalau seandainya sahabat nggak punya bor di rumah, silakan pakai solder bisa, pakai paku di palu bisa. Nah itu yang perlu dilubangi ya, bagian samping dan juga bagian bawah. Fungsinya untuk sirkulasi udara. Oke, nah kalau seandainya bak komposternya sudah siap, embernya sudah siap, yang perlu kita masukkan adalah starter kompos. Nah, starter kompos itu apa? Dia adalah bahan yang perlu dimasukkan pertama kali ke bak komposter supaya nanti kompos yang kita masukkan, bahan-bahan untuk composting yang kita masukkan bisa terurai. Nah, starter kompos itu bisa menggunakan kompos yang sudah ada atau membuat yang baru. Kalau seandainya membuat yang baru, sahabat bisa menggunakan tanah atau pupuk yang beli di tukang tanaman
dicampur dengan air cucian beras, atau bisa juga dicampur dengan tomat busuk atau mangga busuk, itu bisa. Nah, atau kalau seandainya mau cepet ya udah beli aja tanah atau pupuk yang sudah jadi, kemudian disemprotkan aktivator EM4. Gambarnya seperti yang ada di sini, ya. Saya sendiri nggak pernah pakai EM4, jadi pada saat pertama saya buat kompos, saya cuma menggunakan pupuk yang saya beli dari tukang tanaman, kemudian saya masukin aja ke situ tomat busuk dan sayuran lain yang sudah mulai membusuk, kemudian saya aduk, didiamkan dulu sehari 2 hari, sesudah itu udah saya mulai memasukkan bahan-bahan untuk composting. Jadi sebenarnya bisa aja, nggak perlu membeli, tapi gunakan apa yang sudah ada di rumah gitu. Oke, kalau seandainya ini di sini, saya kan yang sebelah kanan itu kompos yang sudah jadi ya, bukan sudah jadi, maksudnya yang sudah berproses. Nah, saya gunakan kompos yang sudah ada itu sebagai starter untuk di bak komposter yang baru. Jadi saya ambil sebagian dari sana, kemudian masukkan ke bak komposter yang baru ini. Kalau seandainya sahabat lihat itu kompos saya agak basah karena sebelumnya saya memasukkan kulit nangka. Jadi saya beli sebuah nangka dan kulitnya itu dimasukin ke situ semua. Jadinya komposnya agak basah. Oke, nah sekarang sampah organik apa yang bisa dibuat untuk kompos? Sebenarnya seluruh sampah organik bisa dijadikan kompos. Tapi masalahnya kadang-kadang dia waktunya lama atau misalnya bahan-bahannya menimbulkan bau atau bisa mengundang lalat. Nah, jadi nanti sahabat pilih sendiri apa yang sahabat inginkan. Jadi sebenarnya yang mudah dibuat kompos itu adalah sisa sayur mentah, kulit telur, daunan, potongan rumput, kotoran hewan herbivora ya, misalnya ayam, kambing, sapi, debu hasil nyapu, bubuk kopi, teh, daun teh ya, tanpa kantungnya. Nah, yang lainnya itu ada beberapa yang bahan organik, tapi dia butuh waktu lama untuk dikomposting. Misalnya biji mangga, biji alpukat, kulit kacang, bonggol jagung, kemudian tisu. Ini bukan wipes ya, bukan tisu basah. Kertas, kardus, tekstil dari bahan alami ya, misalnya katun gitu, potongan kuku, rambut, tusuk gigi, itu agak lama waktunya. Jadi kayak biji mangga itu bisa 1 tahun untuk terkomposting. Jadi kalau saya sih tetap masukin ke bak kompos, ke bak komposter, tapi pada saat nanti udah 2 bulan misalnya, kemudian saya mau panen, terus masih ada biji mangganya, nanti saya kembaliin lagi ke bak kompos itu, jadi nggak saya ikut panen. Nah, yang no, kalau bisa jangan masuk adalah kotoran hewan karnivora, kemudian produk hewani seperti susu, tulang, mentega, kulit ikan, tanaman berpenyakit, kain bahan non-alami seperti polyester, nilon, dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kotoran hewan ini yang karnivora ya, dia akan mengganggu kompos. Kemudian kalau produk hewani, misalnya kita masukin tulang atau daging ayam ke dalam kompos, khawatirnya dia akan menimbulkan bau dan akan mengundang predator, misalnya tikus ya, untuk masuk ke bak komposter terus memakan daging ayam. Ya, jadi kalau seandainya tanaman berpenyakit, itu khawatirnya kalau seandainya komposnya sudah jadi, kemudian kita gunakan untuk tanaman, nanti dia masih ada penyakitnya dan menulari tanaman yang lainnya. Kemudian kalau bahan non alami seperti polyester dan nilon, dia sebagian mungkin mengandung plastik ya, yang dia tidak bisa mudah terdegradasi menjadi kompos gitu. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Oke, sahabat, kalau saya punya sapu, ini nggak akan saya pakaikan ya. Jadi langsung masuk ke tempat komposting. Tapi kalau seandainya masih besar seperti ini, nanti dia akan lebih lama. Jadi saya potong-potong dulu. Nah, ini akar sayuran dicacah dulu ya sahabat ya. Buat apa?
supaya lebih cepat compostingnya. Tapi kalau males ya udah ukurannya besar-besar aja, nggak perlu cacah sampai terlalu kecil. Masuk tempat composting. Nah, ini sahabat, biasanya saya kan potong-potong begini ya, sesudah selesai masak, saya potong-potong, saya masukkan ke kontainer hijau ini. Nanti sesudah itu langsung saya masukkan ke bak komposter. Kalau kelamaan tanpa tutup, khawatirnya nanti ada lalat. Bisa dibek gimana? Bukan. Ini jangan. Saya punya tisu bekas, dipakai nggak? Air plastik, nanti dia lebih lama jadi kompos. Jadi kalau sama plastik, ya. Sisa ayam bagaimana? Tulang-tulang ayam. Sebaiknya kayak tulang ayam begitu, sahabat, dikasih buat binatang peliharaan aja ya. Nah, ini kalau sudah saya langsung masukin ke bak komposter itu, kemudian saya langsung tutup. Kalau nggak ditutup, nanti lalat ikut main-main ke situ, meninggalkan telur, kemudian telurnya berkembang menjadi belatung, dan nanti sahabat takut. Kecuali kalau saya nggak keberatan, that's okay ya. Nah, sekarang sebenarnya prinsip composting itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya kita perlu membuat komposisi yang tepat antara bahan coklat, bahan hijau, tambah air, dan oksigen. Nah, kalau sahabat mau, bisa ditambahin cacing tanah. Tapi kalau seandainya agak geli-geli gitu, ya nggak usah ya. Jadi ini bahan coklat dan bahan hijau. Bahan coklat tuh mengandung karbon, bahan hijau mengandung nitrogen. Ya, bahan hijau itu terdiri dari sayur-sayuran, daun-daunan hijau, sementara bahan coklat lebih ke misalnya daun-daun yang udah coklat, kemudian kayu, kertas, karton, ya. Nah, ini seperti karton gitu, koran, itu sebenarnya bisa ya masuk ke dalam bak composting. Tapi kalau saya sendiri, saya akan lebih memilih karton dan koran itu lebih manfaat kalau seandainya dia didaur ulang. Jadi daripada masuk ke dalam bak komposter, sebaiknya kalau karton sama kertas, yang kalau jumlahnya banyak ya, sama koran, itu lebih baik didaur ulang aja. Kecuali kalau sahabat punya misalnya struk habis belanja gitu ya, itu kan kertas kecil-kecil gitu, susah kalau seandainya didaur ulang. Udah mendingan boleh dimasukin ke bak komposter. Nah, terus sebenarnya udah prinsipnya begitu aja. Jadi kalau sana di dapur punya sisa sayuran, cacah masukin ke dalam bak komposter. Aduk-aduk, kemudian tutup. Udah, besok lagi begitu. Setiap masak begitu. Nanti sampai bak komposternya penuh, tutup aja bak komposter itu. Diamkan sampai dengan 2 bulan. Tapi sesekali, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tolong diaduk. Supaya apa? Supaya udara masuk. Kemudian kita juga ngecek. Misalnya dia dia terlalu kering, berarti tambahin air aja sedikit. Kalau seandainya dia terlalu basah, bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang coklat tadi. Nah, terus kita lihat nih ada pertanyaan yang sering muncul. Apa tandanya kalau proses composting itu berhasil? Nah, tandanya pada saat kita mengaduk kompos, kalau komposnya terasa hangat ya, misalnya tangan kita masukkan, nggak usah nyentuh, cuma deket aja, terus terasa hangat. Itu artinya mikroorganisme pengurai sedang bekerja, artinya compostingnya lagi berjalan. Terus kalau seandainya kita kemarin masukin sayur kangkung nih yang udah dicacah, terus besok waktu kita buka atau misalnya 2 hari kemudian si kangkungnya kayaknya udah mulai mengecil. Nah, itu tandanya sudah mulai bekerja mikroorganismenya. Nah, kemudian tadi berapa lama kompos dapat dipanen? Tadi kalau seandainya embernya sudah penuh,
Kemudian kita akan biarkan aduk-aduk rutin seminggu atau 2 minggu sekali. Kita biarkan selama sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Tapi sebenarnya prinsipnya tergantung apa yang dimasukkan ke dalam bak komposter itu. Kalau seandainya kita masukkan banyak ranting, biji mangga, nah itu berarti kan akan butuh waktu lebih lama ya. Tapi kalau seandainya cuma daun-daunan, kemudian sayur-sayuran, itu biasanya kurang dari 2 bulan juga udah jadi kok, udah siap dipanen. Jadi kalau seandainya sudah hitam semua, ya seperti tanah yang hitam seperti di slide pertama PowerPoint tadi, itu tandanya sudah siap dipanen. Nah ini contohnya yang ada di gambar ini adalah kompos saya di rumah, ya itu udah mulai hitam, tapi belum semuanya, jadi belum siap dipanen. Kayak kulit-kulit telur itu baru aja ditaruh. Itu masih butuh waktu berapa minggu untuk dia siap terurai keseluruhannya. Walaupun biasanya kulit telur agak lama ya, jadi kalau saya panen sebelumnya biasanya masih ada kulit telur dalam cacahan kecil-kecil gitu, tapi nggak apa-apa, tetap saya pakai. Pertanyaan selanjutnya biasanya bagaimana kalau komposnya bau? Nah, kompos bau ini kan tergantung yang dimasukkan ya sebenarnya ya. Kalau seandainya misalnya sahabat masukin sisa makanan yang sudah dimasak, biasanya itu menimbulkan bau. Terus misalnya si kompos udah sempat lama di luar, nggak langsung dimasukkan ke bak komposter, itu juga kadang-kadang menimbulkan bau. Nah, kalau seandainya bau seperti ini, coba tambahkan serbuk kopi. Nanti dia akan mengurangi bau. Kalau seandainya nggak bisa juga, coba aja tambahkan tanah ya, diaduk-aduk gitu, insya Allah itu mengurangi bau. Nah, terus bagaimana kalau saya tidak suka ada maggot belatung ya di dalam kompos? Kalau seandainya nggak mau ada belatung, jangan biarkan lalat hinggap pada bahan yang akan dimasukkan ke dalam bak komposter. Ya, artinya tadi kalau saya di dapur lagi cacah-cacah untuk bahan-bahan untuk masuk ke bak komposter, jangan biarkan lalat main-main tuh di di kontainer hijau yang saya perlihatkan tadi. Nah, kemudian satu lagi adalah bak komposter harus selalu tertutup supaya lalatnya nggak bisa mampir gitu. Ya, sebenarnya sih prinsipnya sederhana aja sih sahabat. Jadi saya suka banget sama bak komposter ini. Dia seperti monster yang siap melahap semua sampah organik saya. Asalkan kita baik hati, selalu mengaduk, memastikan bahwa komposisi hijau dan coklat di dalam bak komposter itu seimbang. Insya Allah seluruh bahan organik itu, sampah organik itu nanti akan bisa terurai dan menjadi kompos. Gitu. Nah, perlu diingat lagi bahwa kompos ini sebenarnya bukan pupuk ya, dia cuma seperti tanah yang subur gitu. Jadi kalau seandainya nanti sahabat menjadikan kompos ini sebagai media tanam, jangan lupa dia kadang-kadang juga masih butuh untuk diberikan pupuk kandang, gitu, supaya tanamannya tambah subur. Oke, sepertinya itu aja dulu ya. Selamat mencoba membuat kompos. Nah, sahabat, ini kebetulan kemarin saya habis pelatihan online membuat kompos dan saya buat grup WhatsApp untuk sharing bagaimana pengalamannya dalam membuat kompos. Nah, kalau seandainya sahabat mau ikut, ini nanti coba ya di link yang sesudah ini. Oke, begitu saja. Selamat bekerja. Selamat mencoba membuat kompos. Assalamualaikum.